terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tendri. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan untuk kelas psikometri. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai normatif sampel. Oke, jadi secara sederhana normatif sampel ini dapat dipahami sebagai kelompok individu yang dilibatkan dalam perolehan norma. Sehingga dari kelompok itulah nanti norma akan didapatkan. Nah, syarat penting dari normatif sampel haruslah mewakili karakteristik dari individu-individu yang menjadi tujuan pengukuran tes nantinya. Sebagai contoh, jika sebuah tes dilakukan untuk menguji keterampilan membaca pada siswa kelas 3-5 SD di sebuah negara, maka normatif sampel harus mewakili keseluruhan populasi siswa kelas 3-5 di seluruh wilayah negara tersebut. Selain itu, variabel demografis seperti etnis, lalu bahasa, status sosial ekonomi, faktor tempat tinggal, faktor geografis, dan lain-lain semuanya juga harus dicakup dalam normatif sampel pada tes tersebut. Nah, ukuran dari normatif sampel ini sangatlah beragam. Jadi beberapa sumber menyebutkan ukurannya bisa mencapai ribuan hingga ratusan ribu. Oke, jadi kelompok yang dilibatkan dalam penyusunan norma ini dapat ditetapkan pada rentangan yang luas atau spesifik tergantung pada tujuan tes yang disusun. Nah, kelompok tersebut bisa terdiri dari populasi umum di sebuah negara ataupun bersifat spesifik saja, semisal kelompok tertentu. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Oke, yang pertama adalah subgroup norm. Jadi subgroup norm ini merupakan norma yang dapat disusun secara terpisah-pisah dikarenakan sampel yang dilibatkan berjumlah besar. Nah, subgroup norm dapat disusun secara terpisah berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, etnis, tingkat pendidikan, ataupun variabel-variabel lain yang sekiranya dapat mempengaruhi hasil tes. Yang kedua adalah local norms. Jadi local norms atau norma lokal merupakan norma yang dikembangkan berdasarkan situasi dan kondisi yang spesifik. Sebagai contoh, seorang penyusun alat tes mengembangkan seperangkat norma lokal dengan melibatkan anggota populasi seperti karyawan perusahaan atau mahasiswa di universitas tertentu. Nah, norma lokal ini dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti mengevaluasi performa siswa di sekolah tertentu atau pekerja di perusahaan tertentu. Oke, yang ketiga adalah convenient norms. Jadi convenient norms ini merupakan norma yang disusun oleh penyusun alat tes karena adanya keterbatasan seperti misalnya keterbatasan finansial. Nah, penggunaan dari convenient norm ini sifatnya terbatas karena dianggap tidak mewakili populasi. Selain itu, convenient norms ini biasanya terdiri dari individu-individu yang sifatnya mudah diakses oleh penyusun alat tes. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.